Selamat datang kembali di channel Recehan Review, tempat ngumpulnya para pejuang receh dalam mengais rezeki. Di video review alur cerita kali ini, seperti biasa, Mimin akan menceritakan suatu film yang rilis bulan September tahun 2019 lalu. Midsommar, film garapan sutradara Ari Aster, menceritakan tentang sekelompok muda-mudi yang rencananya akan liburan musim panas di Hälsingland, Swedia. Film ini sebetulnya hadir sebagai sajian horor yang tidak diperuntukkan bagi teman-teman penggemar horor supernatural dan haus adegan jumpscare. Ari Aster menyajikan Midsommar sebagai film dengan alur lambat yang secara perlahan menguliti segala keindahan visual dengan adegan sadis dan brutal yang mungkin bisa membuat kita mual ataupun merasa nggak nyaman, bahkan bisa saja meninggalkan traumatis bagi segelintir orang. Lalu timbullah pertanyaan, adegan mantap-mantapnya ada nggak? Oh, tentu ada, makanya tonton sampai habis videonya. Daripada panjang lebar, yuk kita langsung saja mengulik detail alur ceritanya. Namun sebelum lanjut, Mimin kasih ingat dulu nih, kalau video ini full spoiler. Dan jangan lupa juga bantu subscribe dan like channel Recehan Review ini jika sudah Mimin doakan semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Film dibuka dengan adegan si tokoh utama bernama Dani, yang diperankan oleh Florence Pugh, tengah meninggalkan pesan suara ke pesawat telepon kediaman rumah orang tuanya. Di pesannya itu, Dani menjelaskan jika ia mendapatkan pesan dari adiknya yang mengalami bipolar, sebuah pesan yang mengatakan jika ia tak sanggup lagi. Yang ternyata, kedua orang tua Dani serta adiknya telah tewas di awal film ini. Seiring berjalannya film, nanti akan ketahuan kedua orang tuanya tewas karena dibunuh adiknya, dan adiknya sendiri akhirnya bunuh diri. Dani mempunyai kekasih bernama Christian yang diperankan oleh Jack Reynor. Karena kematian keluarganya itu, Dani akhirnya bersedih dan hampir depresi. Karena Christianlah alasan Dani harus tetap hidup, namun Christian malah tidak peka dengan keadaan Dani. Singkat cerita, Dani akhirnya mengetahui rencana Christian yang akan liburan musim panas bersama kawanannya di Hälsingland, Swedia. Christian bersama teman-temannya, Mark yang diperankan oleh Will Poulter, dan Josh yang diperankan oleh William Jackson Harper, sebenarnya diajak oleh temannya yang lain bernama Pelle yang diperankan oleh Wilhelm Blomger yang ternyata warga dari desa Harga, Hälsingland. Ternyata di desa tersebut, desa leluhur Pelle akan diadakan sebuah perayaan musim panas yang diadakan sekali dalam 90 tahun. Kembali ke Dani. Dani yang mengetahui rencana tersebut akhirnya terlibat cekcok dengan Christian. Dani kesal karena Christian tidak memberitahukan Dani tentang rencananya itu. Ya hal wajar sih, karena dalam suatu hubungan seharusnya saling keterbukaan dalam hal apapun. Setelahnya Christian meminta maaf dan memutuskan mengajak Dani untuk ikut serta dalam rombongan mereka. Singkat cerita, sepanjang perjalanan pun masih terlihat baik-baik saja. Dan mereka serta Mimin sendiri saat pertama kali menonton film ini sangat menikmati keindahan dan efek visual sepanjang perjalanan itu. Setibanya di Harga, Hälsingland, rombongan itu bertemu dengan Simon dan Connie, sepasang kekasih yang juga ternyata diundang oleh adik Pelle bernama Ingmar. Sebelum melanjutkan perjalanan, Ingmar menawarkan sesuatu. Mereka pun menikmati ramuan Magnus dari Ingmar sambil duduk santai menikmati suasana menyenangkan di desa tersebut yang jauh dari kebisingan kota. Tak lama, Dani kemudian menjadi halu setelah mengkonsumsi ramuan tersebut dan secara tiba-tiba ia bertemu dengan adiknya. Setelahnya, mereka melanjutkan perjalanan dan setibanya di desa tersebut, mereka disambut dengan baik oleh para warga, penyambutan yang menyenangkan awalnya. Singkat cerita, mereka akhirnya menyaksikan sebuah ritual Atestupa, sebuah ritual yang mewajibkan para tetua mereka untuk melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari atas sebuah tebing. Karena para warga percaya jika usia itu mereka sudah tentukan sendiri, yang dimana jika sudah berusia 72 tahun, maka mereka harus mutiar. Wow, parah. Pemimpin ritual itu akhirnya menjelaskan jika ritual seperti ini sudah lumrah terjadi. Satu persatu, tetua suami istri itu mulai melompat dari atas tebing yang tinggi. Ternyata tetua laki-laki saat mendarat tidak langsung mutiar. Untuk menyelesaikan ritual, maka mereka pun melakukan segala cara sampai harus memecahkan kepala si tetua dengan palu. Ngilu banget Mimin liatnya, cok. Setelah menyaksikan ritual yang mengerikan ini, pada akhirnya rombongan mulai terpecah. Simon dan Connie memutuskan untuk pulang, sedangkan Dani, Christian, dan teman-temannya akhirnya memilih tetap tinggal pun setelah dibujuk oleh Pelle.
Singkat cerita lagi, malam harinya Dani mengalami mimpi buruk. Di tempat mereka tidur itu ada seorang gadis bernama Maya yang diperankan oleh Isabel Grill. Dia mulai merencanakan sesuatu untuk menaklukkan sang pejantan si Christian. Nanti akan kita ketahui seiring berjalannya film, apa tujuan si Maya buat mendekati Christian. Diceritakan ternyata Josh ingin membuat skripsi kampusnya dengan mengangkat cerita rakyat serta ritual di desa Hexingland ini, dengan meminta izin kepada Pel yang mengatakan bisa asal jangan memakai nama asli. Setelah kejadian itu, maka satu persatu dari mereka menemui ajal. Diawali dengan si Simon dan Connie. Di saat mereka sudah ingin meninggalkan tempat itu, Connie tidak mendapatkan keberadaan Simon. Setelah bertanya, akhirnya Simon sudah lebih dulu pergi dan menunggu Connie di ujung jalan tempat mereka masuk desa ini. Yang ternyata Simon sudah tewas. Setelahnya, maka Connie pun ikut menemui ajalnya dengan cara akan kita ketahui seiring jalannya film. Oke, lanjut. Selanjutnya, orang ketiga yang mau diar adalah si Mark. Awalnya, dia tak sengaja kencing sembarangan di sebuah pohon yang ternyata pohon itu adalah pohon leluhur warga desa. Jadi pesan moralnya, kencinglah pada tempatnya. Jangan sesekali kencing sembarang tempat, apalagi sembarangan goa. Hai. Di saat mereka sedang makan bersama, Mark diajak oleh awewe gelis. Dikiranya akan diajak mantap-mantap, namun ternyata ajal Mark sudah amat sangat dekat. Singkat cerita, Dani dan Josh pun merasa heran karena tidak menemukan keberadaan Mark. Di saat mereka bertanya ke warga desa, ternyata Mark sudah pergi meninggalkan desa. Katanya, namun sebetulnya Mark sudah dibunuh. Malam pun tiba, kini giliran Josh yang menemui ajal. Josh malam hari mengendap-endap masuk ke sebuah ruangan tempat yang dianggap suci. Tanpa diduga, seseorang yang menggunakan kulit wajah mayat Mark tiba dan membunuh Josh di tempat itu. Malam berganti pagi. Christian dan Dani lagi-lagi dibuat bingung karena ketidakberadaan Josh di tempatnya. Acara makan bersama kembali diadakan. Di tengah-tengah acara makan itu, sang ketua mengatakan jika seseorang semalam telah mengambil buku suci mereka bernama Buku Ruby RADR 19 dan mengatakan kepada Dani dan Christian jika mereka mencurigai Mark dan Josh yang mengambilnya. Padahal ini hanyalah akal-akalan mereka, para warga di sana. Singkat cerita, lagi dan lagi, Dani diajak mengikuti kontes tari yang diikuti oleh para wanita di desa Hexingland. Dan ternyata Dani menang, serta diberikan mahkota bunga dengan gelar sebagai May Queen. May Queen ini merupakan gelar terhormat yang ada di desa ini. Sementara itu, di tempat lainnya, Christian diajak untuk melakukan suatu ritual. Nah, disinilah adegan mantap-mantapnya terjadi. Karena Mimin nggak mungkin tampilkan adegan yang sebenarnya, maka silakan teman-teman download video dan tonton sendiri, biar bisa menikmati experience adegan tersebut. Hai. Oh iya, untuk link downloadnya, silakan follow Instagram kami, Recehan Review. Link akan kami kirim via DM. Atau teman-teman bisa cari sendiri di Google filmnya. Pasti banyak berseliweran di sana. Kembali ke Christian. Ia dibius oleh salah satu tetua untuk mengikuti ritual bercocok tanam dengan Maya, gadis yang Mimin sebutkan tadi. Ritual ini terjadi dengan Christian sebagai sang pejantan dan Maya sebagai sang penerima donor oli. Dan mereka dikelilingi oleh wanita-wanita yang juga dalam kondisi TLJG. Ngarep ya videonya. Hai. Singkat cerita, di saat adegan itu berlangsung tanpa diduga, Dani melihat dari celah pintu hingga membuatnya shock berat. Dani berlari keluar sambil termehek-mehek mengharu biru. Di saat itu juga Dani mendapatkan empati dari para wanita di desa itu yang juga sempat mengikuti pesta tari tadi bersama Dani, mengajaknya pergi disertai acara termehek-mehek acakadul yang mengharu biru dalam ruangan tempat mereka menginap selama ini. Christian yang telah melakukan ritual memproduksi bayi bersama Maya menemukan potongan-potongan mayat teman-temannya hingga membuatnya shock. Namun terlambat, karena salah satu tetua dari belakang dengan sigap memberikannya ramuan yang membiusnya hingga tak sadarkan diri. Ternyata ramuan tersebut membuat Christian lumpuh total, tak dapat menggerakkan seluruh anggota badannya. Christian dibawa keluar dengan ditandu untuk mengikuti acara ritual selanjutnya. Sebelumnya, Christian dimasukkan ke dalam tubuh beruang yang telah dikeluarkan semua isi dalamnya. Ternyata ini adalah acara akhir dari ritual tersebut, yang dimana yang menjadi tim eksekusi terakhir adalah May Queen, yaitu Dani sendiri. Dalam acara ini, mereka harus menumbalkan 9 orang agar dapat menyempurnakan acara. 4 korban pertama, yaitu Josh, Mark, Connie, dan Simon. Sementara 4 korban lainnya adalah 4 warga desa ini sendiri, yaitu 2 tetua yang di awal prosesi ritual ini, dan 2 lainnya adalah Ingmar, adik si Pale, dan 1 orang warga lainnya. Tersisa 1 lagi, dan korban terakhir ini wajib dipilih oleh May Queen alias Dani sendiri. Sudah bisa ditebak bukan Dani memilih siapa? Ya, Christian adalah korban tumbal terakhir yang ditunjuk Dani, yang juga menjadi kekasihnya selama ini. Sadis parah. Di dalam bangunan kecil satu persatu para tumbal dikumpulkan.
4 orang pendatang, 2 orang tetua, dan Ingmar, serta lelaki warga lainnya pun masih dalam kondisi hidup, diberikan ramuan rasa penghilang takut dan sakit, serta Christian dalam balutan bodi beruang yang sudah mati. Bangunan itu pun dibakar dan diikuti oleh raungan serta tari ala-ala mereka mengiringi akhir acara ritual kali ini. Setelahnya, kamera menyorot ke wajah Dani. Dari ekspresi bersedih, berubah seketika menjadi senyuman penuh arti dan film pun berakhir. Nah, demikian alur cerita film kali ini. Kesimpulan Mimin setelah menonton film ini sejujurnya, makna horor atau kengerian yang biasanya selalu terjadi di malam hari, imajinasi dan mimpi-mimpi buruk selalu muncul di malam hari, namun tidak untuk film ini. Semua itu terjadi di siang hari. Inilah yang ingin disampaikan di dalam film Midsommar. Teror horor yang ingin disampaikan di dalam film diperparah dengan silaunya sinar matahari di pertengahan bulan Juni. Momentum ini yang disodorkan di dalam film Midsommar. Secara keseluruhan, film ini ingin menumbangkan kemampuan pikiran penonton yang selalu lekat dengan suasana mengerikan di malam hari. Secara alur cerita, film ini cenderung berjalan lambat, bahkan terasa membosankan untuk beberapa saat. Namun, inilah salah satu ciri horor berkelas. Mereka tidak perlu terburu-buru menyajikan kejutan-kejutan pelan-pelan dan kemudian menghentak penonton dengan adegan-adegan mengerikan. Jangan berharap ada adegan jumpscare, sebagai gantinya kamu akan dipertontonkan dengan tampilan horor yang benar-benar sadis. Jadi, menurut Mimin, film ini tidak cocok ditonton buat kalian yang berhati lemah alias bunga. Jika teman-teman yang ingin merequest film berikutnya, maka silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, Mimin undur diri. Wassalam. Jangan lupa bahagia.